Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita soal latihan TKA Kimia untuk SMA, MA, dan SMK. Kali ini kita di part 14 ya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang hidrolisis. Part sebelumnya, 2 ini ya, sudah kita bahas. Nah, saat ini kita akan membahas hidrolisis, titrasi, sama reaksi kesetimbangan senyawa yang sukar larut dalam air. Atau ini materi dari KSP gitu ya. Nah, ini KSP. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang belum dapat materinya ini, nanti bisa belajar terlebih dahulu. Bisa di playlist video tentang KSP, kakak udah jelasin latihan soalnya juga ada di sana. Bisa dicek juga. Langsung saja kita ke nomor 1. Terkait hidrolisis ya. Garam amonium nitrat dilarutkan ke dalam air. Pilih 2 pernyataan yang benar yang menggambarkan sifat larutan yang dihasilkan. Oke. Ini ada garam ya. Amonium nitrat. Nah, amonium nitrat itu NH4NO3 ya. Kalau kita ionkan, kan dia menjadi NH4 plus ditambah NO3 min gitu ya. Nah, kita cek opsi yang pertama. Kation NH4 plus mengalami hidrolisis. Oke, sebelumnya ini Kak jelasin sedikit ya terkait hidrolisis. Jadi untuk hidrolisis, untuk zat, ini kan maksudnya hidrolisis garam gitu ya materinya. Jadi garam-garam yang tersusun dari asam dan basa. Nah, ketika asam kuat atau garam-garam yang disusun oleh asam kuat dengan basa kuat, dia tidak terhidrolisis gitu ya. Karena ion-ionnya kan terionisasi sempurna sehingga tidak terhidrolisis. Nah, pH-nya dia akan netral. Nah, untuk asam kuat dan basa lemah, ketika membentuk garam, asamnya kuat, basanya lemah. Nah, basa lemah ini yang terhidrolisis. Yang kuat nanti akan menjadi sifat garamnya gitu ya. Jadi larutannya atau garamnya akan bersifat asam. Dasarnya di mana? Karena tersusun dari asam kuat gitu ya. Asam kuat basa lemah, yang lemah terhidrolisis, yang kuat akan menjadi sifat garamnya. Gampangnya seperti itu ya teman-teman. Begitu halnya ketika asam lemah dan basa kuat. Yang kuat basa, maka sifatnya basa. Nah, yang lemah, asam lemah akan terhidrolisis. Gitu ya. Kalau kedua-duanya lemah, maka dia akan terhidrolisis kedua-duanya. pH-nya nanti bisa tergantung nilai Ka dan Kb-nya gitu ya. Kalau besar Ka-nya nanti berarti sifatnya asam, kalau besar Kb berarti sifatnya basa. Nah, di sini kita bisa cek untuk yang pertama ya, kation NH4+ mengalami hidrolisis. NH4+ ini tersusun dari apa? Kalau kita tahu, ini kan penyusunnya dari basa ya. Basa apa? NH4OH kan. NH4OH itu basa lemah. Nah, NO3- itu berasal dari HNO3. Asam nitrat ya, itu asam kuat. Sehingga yang terhidrolisis adalah basa lemahnya ini ya. Berarti yang opsi atau pilihan pertama ini dia benar ya. Pernyataan yang pertama dia benar. NH4+ selaku basa lemah dia mengalami hidrolisis. Nanti kalau kita tulis reaksi hidrolisisnya gini teman-teman. Jadi NH4+ namanya hidrolisis direaksikan sama air ya. Hidrolisis. Hidro itu air, lisis itu penguraian. Jadinya nanti NH4OH tambah H+. Ini reaksi hidrolisisnya. Kalau asam kuatnya gimana Kak? Asam kuatnya atau ion dari asam kuat NO3-
ketika direaksikan sama air, maka dia tidak bereaksi. Kenapa? Karena ion-ion ini telah terionisasi sempurna, gitu ya. Sehingga ini juga menjawab di pernyataan kedua, anion NO3- mengalami hidrolisis. Ini jelas bukan ya. Pernyataan ketiga, larutan bersifat netral. Nah, netral tadi ketika asam kuat bereaksi sama basa kuat ya. Sama-sama kuat kan. Nah, ini karena basa lemah dengan asam kuat, sehingga garamnya akan bersifat asam gitu ya. Ini berarti nanti garam yang bersifat asam. Berarti yang pernyataan ketiga juga salah. Pernyataan keempat, larutan bersifat asam, pH kurang dari 7, benar ya. Nah, karena tersusun dari asam kuat yang ini. Terakhir, persamaan reaksi hidrolisis terjadi adalah ini NH4 plus H2O menjadi NH4, NH3 plus H3O+. Nah, oke, yang ini juga boleh. Sama seperti yang ini, teman-teman. Jadi nanti misal ini dijabarin lagi. Ini kan jadi H2O ditambah H+ gitu ya. Nah, H+ ini menunjukkan dia sifatnya asam. Ini juga sama. H+-nya sifatnya asam. NH3 kalau ditambah H2O kan nanti jadinya NH4OH. Boleh ditulis seperti ini. Berarti pernyataan kelima juga tepat. Karena kita disuruh memilih dua pernyataan yang benar, boleh 14, 15, atau 45. Terserah gitu ya. Selanjutnya, nomor 2. Oke, kita masih tentang hidrolisis. Seorang siswa menguji pH 3 larutan garam dengan konsentrasi yang sama. Mendapatkan hasil asam, ulangi, yang larutan A pH-nya lebih dari 7. Lebih dari 7 itu berarti sifatnya basa ya. Yang B kurang dari 7 berarti asam. Yang C netral. Gitu ya. Konsep kita sama, kita pakai yang ini ya. Yang A, larutan A bisa jadi NaCN. Oke, NaCN, kalau kita identifikasi teman-teman, dia terionisasi menjadi Na plus dan Cn min ya. Na plus itu berasal dari basa NaOH kan. Cn berasal dari asam HCN. NaOH itu basa kuat, HCN itu asam lemah. Sehingga sifatnya kuat ya ini. Berarti sifatnya garam basa. Kan? Basa kuat, asam lemah berarti sifatnya basa. Kalau basa berarti pH-nya lebih dari 7 ya. Larutan A pH-nya juga lebih dari 7. Ini ya, sifatnya basa. Berarti pernyataan yang pertama benar. Pernyataan kedua, larutan B bisa jadi K2SO4. B ini asam ya. Oke, kita cek status di atas sini ya, K2SO4. Dia tersusun dari 2K plus dan SO4 2-. K plus ini tersusun dari basa KOH. SO4 2- asalnya dari asam H2SO4 gitu. KOH kita tahu dia masuknya basa kuat. H2SO4 masuknya asam kuat ya. Kuat sama kuat sifatnya mestinya netral. pH-nya kalau netral berarti pH sama dengan 7 gitu ya. Nah, B padahal B itu asam. Bukan ya berarti dia salah. Dia kan sifatnya yang betul netral. Yang C, NH4Cl, tulis di samping sini,
NH4Cl berasal dari NH4 plus dan Cl min. NH4 plus itu asalnya dari basa NH4OH. Cl min asam HCl ya. HCl itu asam kuat, NH4OH itu basa lemah. Berarti sifatnya garam asam ya. C di sini mestinya asam. Tapi kebalik ya. C itu mestinya netral, namun di sini NH4Cl dia asam kan, bukan netral, sehingga dia juga salah. Bisa dipahami ya? Yang NaCN basa, ini juga basa, benar. Yang B asam mestinya, tapi ternyata netral, salah. Yang C netral mestinya, tapi ternyata asam, dia juga salah. Oke, ini ya, kurang lebih ini yang akan selalu kita gunakan konsepnya ini, teman-teman. Selanjutnya, kita ke nomor 3. Oke. Ini masuk ke titrasi gitu ya. Sebanyak 25 mil CH3COOH 0,1 molaritas tepat dititrasi dengan 25 mil NaOH. Diketahui Ka-nya sekian. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan pertama. B asam, ya larutan asam sebelum dititrasi adalah 3. Kita cek ya, asam. Asamnya berarti dari sini ya dia. Nah, ini kan asam lemah. CH3COOH. pH-nya karena dia asam lemah, masih ingat ya? Rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Akar Ka-nya diketahui 10 pangkat min 5. Ma-nya 0,1 ya, 10 pangkat min 1. Akar 10 pangkat min 6 berarti 10 pangkat min 3. pH sama dengan min log H+ ya. Min log 10 pangkat min 3, maka ketemunya 3. Berarti benar ya, pernyataan pertama benar. Selanjutnya, larutan asam, pH larutan asam setelah dititrasi lebih besar dari 7. Gitu ya. Dia lebih besar dari 7 pH-nya. Oke, gini-gini. pH lebih besar dari 7. Sekarang kita cek. Dia tersusun dari CH3COOH, jadi harus kita reaksikan ya. CH3COOH bereaksi dengan NaOH menjadi CH3COONA ditambah 2O gini ya. Nah, untuk tahu nilainya, berarti kita cari konsentrasinya. Mula-mula bereaksi sisa. Kenapa pakai ini ya? Karena di datanya kan ada 2 zat ya. Asam lemah dengan garamnya. Mol. Di sini kita pakai, rumusnya di sini ya asalnya. Molaritas itu mol per liter gitu kan. Kalau mol berarti molaritas dikali liter. Misal, ini kita bisa pakai milimol, teman-teman. Kalau milimol, jadi nanti kita bisa tulis milimol sama dengan molaritas dikali mililiter. Gitu. Nah, pakai milimol, Kak. Bukan pakai liter aja. Nah, karena di sini angkanya kecil. Sebenarnya sama aja ketemunya. Cuman di sini karena angkanya kecil, nanti kita pakai 0,000 terlalu banyak nolnya, jadi kakak rubah pakai ini. Boleh gitu ya. Tapi kalau teman-teman lebih suka pakai mol, pakai liter ya nggak masalah. Berarti ini molaritasnya 0,1 dikali 25 gitu ya.
ketemunya 2,5 milimol. Ini 25 mil sama 0,1 sama ya. 2,5 milimol. Nah, sebenarnya namanya titrasi itu kan konsentrasinya molnya selalu sama ya. Jadi kita nggak usah ngerjain ini pun nggak masalah sebenarnya. Cuman ini biar konsepnya masuk aja nih kakak jelasin sekalian gitu ya. Nah, yang bereaksi karena koefisiennya satu semua ini ya, berarti ya ini 2,5, ini juga 2,5. Ini 2,5, ini juga 2,5. Habis, nggak sisa, ini juga nggak bersisa, ini masih 2,5 milimol, ini 2,5 milimol gitu ya. Nah, ini teman-teman. Ternyata asam dan basanya sama-sama habis. Ini kan konsep dari hidrolisis ya. Jadi hidrolisis itu kan hidrolisis garam. Jadi ketika asam dan basa direaksikan semuanya habis, maka dia masuknya ke konsep hidrolisis. Ketika asam lemahnya bersisa atau basa lemahnya bersisa, katakan CH3COH ternyata bersisa 0,5 milimol. Katakan misal gitu ya. Nanti kita pakai konsep penyangga gitu ya. Rumus penyangga kan Ka kali mol asam lemah atau basa lemah dikali mol basa atau asam konjugasinya atau garamnya gitu ya. Nah, di sini karena tidak bersisa, berarti kita pakai konsepnya hidrolisis gitu ya. Sehingga CH3CONA hasil reaksi. Oh, belum kita lihat pH-nya ya. CH3CONA dia tersusun dari CH3COH ini asam lemah ya. Kemudian NaOH ini basa kuat gitu kan. Nah, seperti yang data yang tadi, asam lemah sama basa kuat berarti larutannya sifatnya kuat. Ini ya, basa. Basa lebih dari 7 pH-nya, maka pernyataan yang nomor 2 ini juga benar gitu ya. Bisa dipahami ya? Untuk pernyataan nomor 3, CH3CONA hasil reaksi mengalami hidrolisis. Ini juga benar ya. Nah, ini kan dia habis semuanya, maka dia masuk ke konsep hidrolisis. Sekarang yang di konsentrasi Na+ dalam campuran adalah sekian molaritas. Nah, ini konsentrasi yang ditanyakan ya. Berarti Na+ itu kan asalnya dari NaOH. Berarti kita cari dulu konsentrasi NaOH. Gitu ya. Nah, konsentrasi itu kan molaritas. Ulangi, konsentrasi itu mol per liter gitu ya. Atau kita bisa pakai milimol per mililiter. Ini juga boleh. Karena asalnya ini dijadiin milimol berarti dikali 10 pangkat 3. Ini juga dikali 10 pangkat 3 gitu ya. Pangkat 3. Jadinya kan mililiter sama milimol. Nah, kita masukkan. Ini kakak hapus ya. Milimolnya berapa NaOH? NaOH di sini punya 2,5 ya. 2,5 milimol. Mililiternya ada, ingat di sini konsentrasi dalam campuran ya. Dalam campuran berarti kita volume totalnya. Di sini totalnya 25 ya, 25 mil ditambah 25 mil gitu kan. Berarti volume totalnya ada 50 mil. 2,5 dibagi 50 nanti ketemunya ini dibagi 2,5 1 ini 20 gitu ya. 1/20 itu 0,05 molaritas. Nah, berarti sama ya. Ini juga benar.
Oh, belum selesai ya. Loh Kak, ini kan punya NaOH. Oke, jadi karena kalau mau lebih jauh di sini teman-teman, NaOH kan terionisasi jadi Na plus sama OH min ya. Koefisiennya sama-sama 1 kan. Nah, maka ini ketika punya 0,05, ini pasti juga 0,05 gitu ya, molaritas. Gitu. Loh Kak, kok molaritasnya di sini bukannya ini pakainya mol? Nah, sebenarnya benar kayak gitu teman-teman. Harusnya pakai mol. Jadi misal kita pakai mol pun nanti hasilnya juga sama ya. Misal kita pakai mol, molnya kan punya ini ya, 2,5 kan, milimol. Nah, berarti Na-nya juga punya 2,5 milimol. Kemudian konsentrasinya kita bagi volume totalnya kan. Konsentrasi Na plus 2,5 per 50. Ketemunya 0,05 molaritas. Sama aja ya teman-teman. Cuman kalau sesuai konsep yang masuk perbandingan koefisien ya sama dengan perbandingan molnya gitu ya. Oke. Cari kami ya. Ini gabungan sebenarnya teman-teman. Titrasi masuk, hidrolisis juga masuk konsepnya, sama ini konsep ke stoikiometri. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, ini modelnya bacaan. Jadi ketika ketemu model soal seperti ini, teman-teman bisa fokus ke pertanyaannya terlebih dahulu. Gitu ya. Berdasarkan stimulus di atas, mengapa titrasi cuka dengan NaOH memerlukan indikator yang berubah warna pada rentang pH basa? Kenapa? Nah, kita baru cek, kita cari informasi yang kita butuhkan gitu ya. Di sini aja, mulai dari sini teman-teman. Karena cuka mengandung asam asetat yang merupakan asam lemah ini ya. Dan NaOH adalah basa kuat, asam lemah dan basa kuat gitu kan. Sehingga nanti titik ekivalen titrasi akan berada pada daerah basa. Ini asam lemah dan basa kuat. Nanti kan garamnya atau larutan terbentuk dalam keadaan basa ya. Sehingga titik ekivalennya juga dalam keadaan basa atau pH lebih dari 7. Sehingga pemilihan indikator seperti PP yang berubah warna pada rentang basa menjadi sangat krusial. Udah ini poinnya teman-teman. Berarti jawaban yang tepat yang D ini ya. Karena titrasi melibatkan asam lemah dan basa kuat sehingga titik ekivalennya berada di atas 7. Nah, hal ini memerlukan indikator kan, yang berubah warna pada pH basa atau yang lebih dari 7. Gitu ya. Untuk nomor 5 ini kaitannya sama yang bawah ini teman-teman. Ini untuk yang nomor 5. Kita baca dulu ya soalnya. Nah, jika seorang petani ingin menentukan kadar keasaman tanah menggunakan titrasi, ia harus menitrasi sampel air tanah yang mengandung basa dengan larutan asam standar. Mengapa proses ini penting untuk mengetahui kapan titik ekivalen tercapai? Nah, kita cek narasinya ya. Di sini titrasi penting dalam pertanian, gitu kan? Petani dapat menentukan kadar asam tanah dengan titrasi untuk menentukan dosis kapur yang tepat. Kapur buat apa? Jadi, ketika tanah terlalu asam, nih ya, maka perlu dinetralkan dengan kapur. CaOH 2 kali nih ya. OH ini kan basa ya. Asam dinetralkan kan basa. Tujuannya agar tanaman dapat tumbuh optimal gitu ya. Dengan menitrasi sampel air tanah dengan larutan asam standar, petani dapat menunjukkan jumlah basa yang dibutuhkan. Tujuannya agar mengoptimalkan hasil panen. Karena tanamannya berada pada kondisi yang maksimal gitu ya. Dalam kondisi yang
netral lah, atau pH 6 sampai 7. Ini pH-pH yang aman atau maksimal buat pertumbuhan tanaman gitu. Sehingga intinya di sini ya, di sini dapat menentukan jumlah basa yang dibutuhkan agar mengoptimalkan hasil panennya. Ada nggak? Nah ini ya berarti. Yang C ini berarti. Agar petani dapat tahu berapa banyak volume titran yang dibutuhkan untuk menetralkan basa di tanah gitu ya. Yang mempresentasikan kadar keasamannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita cek dulu aja pertanyaannya, kemudian kita baru lihat di narasi soal yang diberikan. Selanjutnya kita ke nomor 6. Sebuah pabrik cuka ingin memastikan kadar asam asetat dalam produksi sesuai standar. Mereka melakukan titrasi 10 mil sampel cuka dengan larutan standar NaOH. Jika diketahui kurva titrasi menunjukkan titik ekivalen pada pH 9. Ini ya. Manakah indikator yang paling sesuai yang dapat digunakan? Nah, kita di sini ini sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Nomor 5 ya. Kita menentukan pH yang sesuai atau indikator yang sesuai untuk pH yang dihasilkan dari suatu reaksi asam basa atau titrasi tersebut. Nah, karena pH titik ekivalennya 9, berarti ya jelas yang dipakai indikatornya yang punya rentang daerah sekitar 9 kan. 5 ini jelas tidak, 7 tidak ya. 9 C berarti teman-teman. Ini apalagi 3,7 bukan, ini juga bukan ya. PKA itu apa? Nah, lebih jelasnya seperti ini ya. PKA itu titik tengahnya antara rentangnya gitu ya. Nah, ketika pH-nya 9, nanti dia kan paling cocok. 9 kan ada di sini ya. 9 kan. Jadi nanti ketika dititrasi, dia akan menunjukkan perubahan warna antara tidak berwarna ke merah muda gitu ya. Atau merah muda yang soft, yang halus gitu nanti warnanya. Ketika kita pakai BTB, dia kan ada di sini ya perubahan warnanya. Nah, 9 dengan 7,6 itu kan cukup jauh terpautnya. Jadi jatuhnya nanti dia kurang akurat gitu ya. Apalagi dengan metil jingga atau metil merah. Malah ini masih dalam kondisi asam, ini kan asam ya dia. Kurang dari 7 kan, dia udah berwarna kuning. Padahal di sini pH yang dikehendaki kan 9. 9 kan basa masuknya ya. Seperti itu ya. Kita ke nomor 7. Nah, ini ke perhitungan teman-teman. Titrasi. Titrasi 50 ml larutan H2SO4 0,1 molaritas dengan KOH 0,2 molaritas menghasilkan kurva titrasi. Pilihlah dua pernyataan yang benar yang menggambarkan karakteristik titrasi ini. Oke. Yang pertama, reaksi yang terjadi adalah penetralan. Nah, ini benar ya. Apa itu reaksi penetralan? Reaksi penetralan itu reaksi yang terjadi atau tersusun antara asam sama basa. Nanti dia menghasilkan garam dan air. H2SO4 asam ya dia. Asam kuat lebih tepatnya. KOH dia basa kan. Basa kuat. Nah, nanti jadinya garam sama air. Yang pertama ini benar. Yang kedua, titik ekivalen pada volume KOH. Oke, titik ekivalen terjadi pada volume KOH sebanyak 50 mil. Ini kita ke rumusnya titrasi ya, yang ini teman-teman. Jadi ya cuman perbandingan mol aja sebenarnya. Molaritas konsentrasi asam dikali volume asam dikali A itu valensinya ya atau koefisien.
disosiasi H plus sama dengan molaritas basa, volume basa dikali B. Nah, di sini berarti kita tinggal masukkan aja molaritas asam dikali volume asam dikali A gitu ya. Sama dengan M basa V basa kali B. Molaritas asamnya ada 0,1 molaritas. Volume asamnya 50 mil ya, kita pakai 50 mil enggak masalah. A valensinya H2SO4 itu terionisasi menjadi 2H+ ya. SO4 2 min sehingga A-nya punya 2. Molaritas basa 0,2. Volume basanya ditanya ya. B-nya valensinya KOH itu K plus sama OH min kan. Maka OH minnya dia ada 1, berarti valensinya 1. Nah, ini bisa dicoret-coret teman-teman. 0,2 sama 2. Nanti ini 1, ini 10 ya. Nah, ini 0,1 kali 10 kan 1. Sama ini juga 1. Oke. 1. Berarti volume basanya ada 50 mil. Volume KOH sama dengan 50 ml. Oke, berarti yang pernyataan kedua juga benar ya. Selanjutnya, titik ekivalen berada pada pH kurang dari 7. Nah, ini kaitannya sama yang tadi ya. Reaksi penetralan antara asam kuat sama basa kuat. Berarti hasilnya berapa? Netral kan ya. Sama-sama kuat, maka sifatnya garamnya netral. Netral itu pH-nya sama dengan 7. Maka yang ketiga ini salah. Selanjutnya indikator yang sesuai adalah PP. Nah, PP tadi ini belum dimasukkan rentangnya ya teman-teman. Tadi kan rentangnya PP itu 8,8 sampai 10 ya. Padahal netral tadi kan pH-nya sama dengan 7. 7 itu ada di wilayah sini kan ya. Lebih kirinya kan. Sehingga ketika pakai indikator PP dia kurang tepat gitu ya. Masuknya mestinya pakai brontimol biru yang tadi. Pernyataan terakhir, larutan yang digunakan adalah asam kuat dan basa kuat. Benar ya, asam kuat H2SO4 sama basa kuat EKOH. Ini benar. Karena disuruh milih 2 saja, jadi boleh 1,2 atau 1,5 atau 2 sama 5. Ini rumus iterasi cuma ini aja teman. Oh ya, terkait kurva, ini kakak nggak nampilin kurvanya ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri terkait kurva titrasi ya. Nanti antara asam kuat, basa kuat seperti apa, asam kuat, basa lemah, asam lemah, basa kuat. Dicek di buku teksnya juga ada. Kita ke nomor 8. Oke, ini masuk ke KSP teman-teman. Diketahui kelarutan perak kromat dalam air adalah S, gitu ya. Pernyataan pertama, reaksi ionisasi Ag2CrO4 adalah sekian. Nah, benar itu ya. Ag2CrO4 ionisasi dia jadinya Ag plus sama CrO4 2 min kan. Nah, di sini Ag-nya kan ada 2 gitu ya. 2 Ag plus CrO4 2 min. Oke, sama kan ya. Berarti benar. Selanjutnya konsentrasi ion Ag plus punya S. Untuk konsentrasi ion CrO4 2 min 2S. Nah, di sini sudah disampaikan ya. Bahwa konsentrasi atau kelarutan perak kromatnya S. Berarti ketika di sini S, maka Ag-nya 2S ya. Dia koefisiennya 2, kan 1. Sehingga ini juga 1, berarti S. Nah, ini kebalik dia ya. Ag plusnya bukan S, tapi 2S. Nah, CrO4-nya
yang S, maka ini salah ya. Yang C, rumus KSP-nya 4S pangkat 3. KSP itu hasil kali kelarutan ya, sesuai definisinya. Berarti konsentrasi Ag pangkat koefisiennya, Ag plus pangkat koefisiennya 2 ya. Kali konsentrasi CrO4 2 min pangkat koefisiennya 1 ya. Tulis 1. Atau kalau saya tulis juga boleh. Konsentrasinya punya 2S kuadrat. Ini punya S 2S kuadrat, 2 kuadratin 4S kuadrat dikali S. Jadinya 4S pangkat 3. Gitu. Sama ya. Nomor 9. Kita masih dengan KSP. Diketahui KSP beberapa larutan. Berdasarkan data di atas, garam yang paling besar kelarutannya dalam air adalah, oke, nah ini kita belajar mendetail terkait KSP ya. Gimana caranya ya? Kita ionisasikan dulu yang pertama. Ag2CO3 terionisasi menjadi 2Ag plus CO3 2 min. Ini kan, ini kelarutannya S, 2 berarti 2S, ini S. KSP-nya konsentrasi Ag plus pangkat koefisiennya 2 ya, dikali konsentrasi CO3 2 min. Ini tadi punya 2S kuadrat. Kuadratin ya. Ini punya S. 4S kuadrat kali S sama dengan 4S pangkat 3 KSP-nya. Yang ditanyakan kelarutannya, teman-teman. Berarti nanti S-nya, ini 4-nya ke sini ya. Nanti KSP per 4. Biar pangkat 3-nya hilang, berarti ini di akar pangkat 3 gitu ya. Ini nilainya kita masukkan, KSP-nya kan sekian dia punya. Berarti kalau kita S-nya nanti akar pangkat 3 dari 8 kali 10 pangkat min 12 per 4 gitu ya. 1, ini 2, akar pangkat 3 dari 2 kali 10 pangkat min 12, ketemunya 1,26 kali 10 pangkat min 4. Ya. Terus di sini ya. S-nya 1,26 kali 10 pangkat min 4. Nah, karena ada 5, kita cari masing-masing ya. Yang selanjutnya, AgCl. AgCl, berarti Ag plus dan Cl min. Ketika kelarutannya ini S, berarti ini S, sama semua ya. KSP sama dengan konsentrasi Ag plus ditambah Cl min gitu ya. Ini punya S, ini punya S. Maka KSP sama dengan S kuadrat. S-nya berarti akar dari KSP gitu ya. S-nya akar dari KSP-nya 2 kali 10 pangkat min 10. Dapatnya nanti 4,39 kali 10 pangkat min 5. Gitu ya. Nanti coba dicek lagi ya. Kali aja kakak ada yang salah. Sepertinya kok agak aneh hasilnya ini. Ya nanti cek lagi aja. Atau sebenarnya kita ambil nilai akhirnya aja boleh teman-teman. Gimana maksudnya? Contoh di sini kan 10 pangkat min 4 ya. Ini yang jadi acuan kita nanti. Yang ini 10 pangkat min 5 kan.
Yang paling besar yang ditanyakan jelas besar yang atas ini ya. Misal kalian besok nggak pakai kalkulator, nah kemudian harus menghitung yang seperti ini, kita bisa siasati pakai itu ya. Kita lihat pangkat yang belakang aja. Misal ini min 12 kan, min 12 berarti dibagi 3 jadinya min 4. Yang ini min 10 dibagi min 10 diakarkan berarti dibagi 2 ya, min 5. Boleh seperti itu teman-teman. Yang ketiga, Ag3PO4. Ag3PO4 dia terionisasi menjadi Ag plus, ada 3 ya, Ag plus tambah PO4 2 3 min. Ini S, ini 3S, ini S 3 ya. Maka nanti KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 3 dikali PO4 3 min pangkat 1. 3S pangkat 3 dikali S. 3 pangkat 3, 27. S pangkat 3, S pangkat 3 kali S sama dengan 27 S pangkat 4. Nanti S-nya, ini KSP ya. Akar pangkat 4, ini ada KSP per 27. S-nya nanti akar pangkat 4, KSP-nya berapa itu? 1 kali 10 pangkat min 16 per 27. Ini nanti ketemunya 1,41 kali 10 pangkat. Oke, bentar. 1,41 kali 10 pangkat min 5. Harus di sini ya. 1,41 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini berarti masih lebih besar yang atas ya. Oke. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa cek ya. Ini nanti jawabannya yang mana? Yang E. Ini kalau kita cek, sebenarnya kan udah kelihatan teman-teman. Kelihatannya dari mana? AGI ini kan AG sama I ya. Ini kasusnya nanti seperti AgCl ini ya. Dia hanya ada 2 ion kan. Kalau 2 ion nanti S-nya itu hanya di akar sama KSP aja. Nah ini min 17 kita akarkan jadi nanti min 8 ya. Atau min 8 atau min 9. Min 8 lah katakan. Nah, yang ini bawahnya 10 min 8 ya. Atasnya berapa gitu. Kalau yang ini bawahnya nanti min 16 berarti min 8 juga kan. 10 min 8. Masih lebih kecil yang atas ini ya. Ini kita bisa juga pakai acuan seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini untuk KSP. Nomor 10, terakhir. KSP variasinya cukup banyak teman-teman. Jadi yang tadi kita menentukan kelarutannya, yang ini ketika ada 2 konsentrasi. Gitu ya. Kita baca dulu soalnya. Sebanyak 200 ml larutan CaNO3 2 kali 0,001 molaritas dicampurkan dengan 300 ml larutan Na2SO4 0,01 molaritas, KSP-nya sekian. Pilih 2 pernyataan yang benar yang menggambarkan kondisi campuran tersebut. Yang pertama, konsentrasi Ca2+ dalam campuran adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Oke, kita carinya. Yang pertama, ini sama seperti yang di nomor sebelumnya tadi. CaSO4. Namanya konsentrasi, berarti molaritas per volume ya. Ingat, karena dalam campuran, berarti kita pakai volume total. Gitu ya. Udah, kita masukkan aja. Molaritasnya ada, oh, bukan molaritas teman-teman, mol ya.
Molaritas kan punyanya ini, konsentrasi ini kan satuannya molaritas. Nah, gitu. Kita bisa pakai milimol per mililiter juga boleh ya. Kenapa? Karena di sini lagi-lagi konsentrasinya cukup besar gitu ya. Nanti biar angkanya nggak terlalu banyak pecahannya atau desimalnya. Milimolnya berarti, oke, milimol itu molaritas dikali mililiter ya. Kita tulis di sini dulu aja. Milimol sama dengan molaritas dikali mililiter. Jadi kan dari mana ya, dari sini kan. Milimol sama dengan molaritas konsentrasi dikalikan mililiter. Pindah ruas saja dia. Milimolnya ada, ulangi, molaritasnya 0,01 dikali 200. Langsung aja ya teman-teman. Ketemunya nanti 0,2 kan. 0,2 per volume totalnya ada berapa? 200, punya CaNO3, 2 kali sama 300. Berarti totalnya ada 500. Gitu ya. 0,2 dibagi 500, ini nanti ketemunya 4 kali 10 pangkat min 4. Gini ya, molaritas. Berarti benar ya, konsentrasi yang pertama ini benar. Oke, ini kan masih CaSO4 sama seperti yang sebelumnya ya. CaSO4 ketika diionkan dia jadi Ca2 plus, SO4 2 min ketika di sini. Karena koefisiennya sama-sama 1 ya. Di sini punya 4 kali 10 pangkat min 4, maka ini juga punya 4 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini. Selanjutnya, hasil kali ion QSP-nya CaSO4 adalah sekian. Nah, sekarang kita mencari konsentrasi yang satunya, teman-teman. Kenapa? Karena yang ditanyakan kan, oke, maaf, ini bukan CaSO4 ya, teman-teman. Kayak yang salah. Oke. Kan CaNO3 2 kali ya. Maaf. Kakak kok fokus ke sini tadi. Bukan. Data yang kita pakai CaNO3 2 kali. Gitu ya. Tadi ini juga sama, tapi hasilnya sama, teman. CaNO3 2 kali. Nah, ini nanti ada 2 NO3 min. Ini 1, ini 2. Berarti kalau 2, 8 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Namun kita nggak pakai ini kan, kita fokusnya ke Ca2+. Oke. Seperti itu ya, mohon maaf. Nah, sekarang kita bicara QSP. QSP itu hasil kali ion yang ditanyakan kan CaSO4 gitu ya. Dia terionisasi menjadi Ca2+ sama SO4 2 min kan. Ketika ini S, ini S, ini S. Oke, kita nggak pakai S ya. Kenapa? Karena kita nanti udah ketemu konsentrasinya. Kan ini ion-ionnya. QSP-nya nanti sama dengan konsentrasi Ca pangkat Ca2+ pangkat 1 ya. Dikali konsentrasi SO4 2 min pangkat 1 juga. Nah, konsentrasi Ca2+ di dalam larutan kita dapat 4 kali 10 pangkat min 4 kan. Yang ini dia kan dapatnya dari CaNO3 2 kali. Nah, SO4 ini didapat dari mana? Dia didapat dari Na2SO4. Gitu ya. Jadi kita cari konsentrasinya terlebih dahulu. Dengan cara yang sama, milimol per mililiter total gitu ya. Milimolnya 300 dikali 0,01 ya. Kita langsungkan di sini 0,01 kali 300 ketemunya 3.
per volume totalnya 500 tadi ya. 3/500 ketemunya 6 kali 10 pangkat min 3 molaritas. Ini. Dengan cara yang sama, kita butuh SO4-nya ya. Na2SO4 berarti menjadi 2Na plus SO4 2 min. Ketika ini punya 6 kali 10 pangkat min 3, 2 kalinya 12 kali 10 pangkat min 3, 1 ya, 6 kali 10 pangkat min 3. Yang kita butuhkan konsentrasi SO4-nya. Kita masukkan ke sini teman-teman, 6 kali 10 pangkat min 3. Nanti ketemunya 24 kali 10 pangkat min 7 atau 2,4 kali 10 pangkat min 6 ya. Ini QSP-nya. Nah, QSP hasil kali ionnya 2,4 kali 10 pangkat min 5. Bukan ya. Dia ketemunya min 6, maka yang pernyataan kedua salah. Selanjutnya, akan terbentuk endapan CaSO4. Oke. Untuk endapan kita bandingkan teman-teman. Jadi GSP dengan KSP. GSP kan nilainya 2,4 kali 10 pangkat min 6. KSP-nya 2,4 kali 10 pangkat min 5 ya. Di atas ini kan. Nah, ini. Nah, ternyata GSP-nya lebih kecil kan ya. Nah, ketika GSP lebih kecil dari KSP, maka dia tidak mengendap atau belum mengendap. Nah, ketika GSP sama dengan KSP, dia nanti akan mengendap ya. Dia belum mengendap, cuman dia di titik ekivalennya. Nah, ketika GSP lebih dari KSP, nah ini yang dia mengendap atau bahasanya itu yang belum mengendap itu belum jenuh. Yang sama dengan dia tepat jenuh gitu. Yang lebih dari dia lewat jenuh. Lewat jenuh itu mengendap gitu teman-teman. Ya. Apakah terbendapan? Karena GSP-nya kurang dari berarti dia tidak terbentuk ya. Maka yang ini juga salah. Pernyataan keempat, nilai GSP dari CaSO4 lebih kecil dari KSP. Benar ya? Ini tadi kan lebih kecil ya. Benar. Kelima, konsentrasi ion SO4 dalam campuran adalah sekian. Ini tadi udah kita kerjain ya. Nah, ini ya. Ini juga benar. Oke. Pilih 2, bebas. Pilih yang benar. Seperti itu ya, teman-teman. Ini terkait KSP. 3. Subbab hidrolisis, titrasi sama KSP. Untuk hidrolisis tadi kakak nggak cantumin terkait perhitungannya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek aja di pembahasan kakak terkait buku Kimia Erlangga yang di kelas 2, di kelas 11. Di sana ada perhitungannya. Jadi boleh nanti belajar di sana. Kalau misal masih lupa konsep dan lain sebagainya itu ya. Oke, selanjutnya nanti kakak lanjutkan ke elektrokimia gitu ya, tentang redox dan sel volta. Semoga videonya bermanfaat. Misal ada yang masih bingung, ditanyakan saja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Kita belajar bersama-sama, kita persiapkan TKA Kimia 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya.